Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya merasa kalau video kalian itu lama-lama makin menurun, bukannya kita konsisten setiap hari ngupload, nah tapi yang kita berharap itu naik view-nya, terus like-nya naik, habis itu share-nya naik, subscriber naik, tapi yang terjadi view kita malah menurun, subscriber kita nge-stuck. Nah, itu kenapa sih kira-kira? Dan di sini YouTube itu ngebedah. Dan ini bener-bener bermanfaat banget buat kreator YouTube ya, apalagi sebagai YouTuber pemula. Buat teman-teman bisa tonton aja sampai habis. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini teman-teman pernah nggak sih ketika teman-teman bikin video apapun itu, teman-teman udah konsisten setiap hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, bukannya naik viewer kalian, bukannya naik subscriber kalian, tapi ada yang nge-stuck, bahkan ada yang menurun. Nah, itu teman-teman wajib tahu tuh alasannya kenapa bisa kayak gitu, biar teman-teman ke depannya bisa evaluasi dan bisa ngelakuin inovasi biar channel kalian itu makin menarik ya pastinya ya. Nah, oke, di sini kita bahas dulu. Ketika views saya turun, apakah ada yang bisa saya lakukan? Ini pasti sering banget dong. Ini juga pastinya nggak terjadi di YouTuber pemula aja, tapi di YouTuber besar juga gitu. Yang hari ini view-nya kalau kita lihat di YouTube analis itu bisa 1 juta, atau nggak mungkin 500.000, atau nggak mungkin 100 view-nya kita, besok-besok itu malah menurun, bisa 20, bisa 200.000. Habis itu yang dari 1 juta bisa 500.000 doang, malah makin menurun 2 kali lipatnya. Nah, itu bisa terjadi kepada YouTuber siapapun itu, nggak mandang algoritma dan nggak mandang kasta intinya. Nah, maka itu intinya kita bisa mengetahui solusinya apa yang harus kita lakukan kalau view kita itu turun. Pertama guys, nah begini penjelasannya. Kreator sering menghadapi naik turunnya jumlah penonton, itu udah pasti ya. Dan penurunan yang berkepanjangan dapat menandakan pergeseran minat audiens. Jangan khawatir. Nah, jadi ketika ada penonton kita atau view kita menurun, itu tandanya ada pergeseran minat audiens. Contohnya, tandanya ada audiens yang kalian itu merasa bosan, atau nggak, topik kalian hanya itu aja, nggak ada yang menarik, atau mungkin nggak sesuai dengan relevan apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Nah, makanya itu buat teman-teman sebisa mungkin harus bisa benar-benar maksimal ya. Dan di sini juga udah kasih tahu, jangan khawatir, coba tips terbaik ini dan lihat apakah ada perbedaannya. Nah, pertama, coba diversifikasi konten dan eksperimen dengan format baru dengan berbeda. Untuk mendapatkan pemahaman terbaru tentang apa yang sedang diminati audiens, periksa card channel lain yang ditonton audiens Anda di YouTube Analis untuk mendapatkan insight. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya merasa nge-stuck, teman-teman bisa aja bereksperimen dengan melakukan konten format yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Nah, biar teman-teman tahu format apa sih yang sekiranya itu cocok buat aku. Nah, teman-teman bisa tuh periksa channel lain yang ditonton audiens Anda. Nah, contohnya gini guys ya, aku pakai akun yang pertama dulu. Nah, jadi teman-teman bisa aja di sini buka, kalau udah di YouTube Studio, teman-teman ke analis. Nah, di sini tuh ada tuh audiens. Nah, dari audiens tuh nih channel yang ditonton audiens Anda. Biasanya kan di sini ada tuh, ada referensinya juga, ada juga di sini yang ditonton audiens Anda. Nah, ini bisa jadi referensi video kalian karena kurang lebih audiens itu bakal sama untuk algoritmanya ya. Contoh misalnya teman-teman suka reaction, teman-teman ya udah nanti channel audiensnya reaction semuanya. Teman-teman suka nge-review, nah nanti channel audiens kalian itu ya suka nge-review semua. Tandanya kalau misalnya kayak gitu, itu berarti algoritma kalian udah kebaca. Dan ini nggak langsung ya, misalnya contoh kalian upload hari ini, besok udah ada, enggak. YouTube butuh waktu seminggu untuk menghafal dan mengetahui channel yang ditonton audiens ini seperti apa, biar akurat dan validasi ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Nah, ketika itu teman-teman harus memahami pemahaman lebih luas tentang apa yang sedang diperhatikan orang dengan mengunjungi trends.google.com. Atur ke YouTube dan wilayahmu, masukkan topik dan amati minat yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita buka nih ya, trends google.com. Nah, di sini teman-teman bisa masukin aja dari nama channel kalian apa. Nah, di sini tuh
bakal tahu guys apa yang lagi viral. Contoh misalnya sekarang tuh Dortmund harus Barca karena semalam itu habis main ya, Liga Champion. Nah, ada juga kalau misalnya kita jelajahi ya. Nah, di sini tuh banyak tuh teman-teman mau ngebahas apapun itu, ya intinya masih satu topik ya. Enggak topik gado-gado ya. Teman-teman lagi ngebahas bola ya udah bisa bahas Dortmund versus Barca. Terus teman-teman suka apa lagi? Misalnya contoh, nah teman-teman bisa dimasukin nih di mau Indonesia, mau berapa hari terakhir analisnya. Kira-kira banyak orang yang nyari tentang apa aja sih. Nah di sini juga bisa lihat tuh sedang trending. Kebanyakan bola juga sih semua ya. Kalau lagi trending itu ya. Nah ada cara cek tilang, ada ini banyak banget guys teman-teman yang nyari ya di Indonesia. Ini di Indonesia guys ya. Nah tapi di sini bisa juga dispesifik lagi mau di daerah manapun itu atau nggak di wilayah manapun itu. Tinggal tergantung teman-teman aja, oke? Nah selanjutnya ketika teman-teman udah menganalisa dari trends Google, dari apa channel audiens Anda, teman-teman semua seniman perlu menemukan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu untuk mengikuti audiens yang ada dan menarik audiens baru. Nah, emang butuh waktu sebenarnya sih. Dan juga selagi kita berjalan, selagi kita berproses, intinya kita itu bisa mengembangkan inovasi dan biar bikin view kalian itu nggak bosan, kalian bikin editing atau pembahasan yang menarik pastinya. Nah, jadi terus jadi relevan dengan audiensmu dan terus mencoba hal-hal baru. Nah, makanya kenapa di sini teman-teman jangan takut dengan suatu hal yang baru. Ingat ya, selagi masih satu relevan, masih satu pembahasan, itu nggak apa-apa guys. Teman-teman mau explore sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nggak pede atau masih takut-takut, nggak apa-apa. Perlahan-lahan juga teman-teman bakal menyadarinya. Kalau misalnya itu nggak baik di zona nyaman, cuman itu aja topiknya gitu. Kecuali kalau kalian tuh udah menjadi YouTuber besar, ya 100.000 subscriber, 200.000 subscriber, itu teman-teman bisa ngambil topik yang lain ya. Contohnya teman-teman suka gaming atau nggak teman-teman suka ngevlog, itu bisa jadi satu. Tapi kalau teman-teman dari nol baru 1.000 subscriber, baru 2.000 subscriber, teman-teman mending fokus satu topik dulu sampai 100.000 subscriber, bahkan sampai 1 juta. Ketika udah itu bebas teman-teman, karena audiens Anda itu udah ada. Bahasanya kalian upload aja ya udah ada gitu orang yang nonton walaupun cuma sebentar doang gitu. Oke guys, buat teman-teman semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menjadi YouTuber yang sukses, dan semoga teman-teman gak jadi orang yang gagal jadi YouTube. Semangat terus and see you next time. Bye.